Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Segera, teriakan naga yang bergema terdengar dari tubuh Long Hao Shen, tertutup oleh cahaya keemasan yang kaya, saat energi spiritual internal suci yang mengelilingi tubuhnya berubah menjadi sisik, dengan kedua tangannya mengacungkan pedangnya. Itu adalah Ascending Dragon Strike. Ascending Dragon Strike adalah kemampuan yang dipelajari oleh kedua spesialisasi, Ksatria Penjaga dan Ksatria Retribusi. Dengan demikian, begitu dia menerobos langkah kelima, Long Hao Shen secara alami membukanya dari cincin warisan ayahnya. Tapi saat dia menggunakannya, pedang suci di tangan kanannya belum selesai. Kedua pihak bertabrakan dengan keras di udara, tetapi dalam sepersekian detik, siluet biru menyebar dan partikel cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya tersebar di keempat arah. Buk! Long Hao Shen terus mendarat di lantai. Tubuhnya sedikit menyilaukan, dan penglihatannya menjadi gelap. Beberapa saat yang lalu, dia menggunakan banyak teknik dalam waktu singkat. Bahkan kapasitas mentalnya yang berbeda dari orang biasa, tidak cukup untuk mendukungnya sepenuhnya, dan kulitnya menjadi pucat. Pada saat ini, dua pedang di tangannya dari Spiritual Condensed Weapon Creation juga bubar. Dari awal hingga akhir, teknik pedang suci miliknya bahkan belum selesai. Namun, dia menang dan menang atas citra biru. Long Hao Shen menyelesaikan ini dengan cukup sederhana. Kemenangannya adalah karena menentukan secara akurat sifat dari gambar biru yang terbuat dari cahaya. Gambar biru meniru keterampilannya serta energi spiritualnya. Keterampilannya persis sama, tetapi jumlah energi spiritualnya didasarkan pada miliknya sendiri. Dalam keadaan ini, jika Long Hao Shen terus bertahan, serangan gambar biru ini tidak akan pernah berhenti. Dengan satu kesalahan, lawan akan menang atas dirinya. Namun, bagaimana jika dia tidak memiliki energi spiritual? Apa yang akan diandalkan oleh cahaya biru ini untuk menyerang? Long Hao Shen terus menggunakan banyak teknik, bukan karena dia ingin meraih kemenangan, tapi dia ingin dengan cepat menghabiskan semua energi spiritualnya. Di atas segalanya, sebelum akhirnya benar-benar menghabiskan semuanya, dia akan mengaktifkan teknik terakhirnya. Tanpa dukungan energi spiritual, mengutuk pedang berputar tidak dapat bertahan melawan Ascending Dragon Strike, dan sebagai hasilnya, gambar biru itu dikalahkan dan karenanya tersebar. Semua ini tampak sederhana, tetapi sebenarnya, ini disebabkan oleh kombinasi pengetahuan dan kekuatan. Jika bukan karena fakta Long Hao Shen memblokir serangan tirani gambar biru sebelumnya, dia akan mengalami cedera, sama jika dia bertindak sebelum membuat prediksi yang benar ini. Pertempuran ini sulit. Terlepas dari kenyataan bahwa gambar biru tidak memiliki niat membunuh yang nyata, Long Hao Shen samar-samar merasakan bahwa jika dia dikalahkan, dia mungkin akan kehilangan sesuatu. Semuanya berubah menjadi kegelapan. Semua warna terang menghilang. Dalam kegelapan, hanya ada suara Long Hao Shen yang terengah-engah. Tiba-tiba, tepat di depan Long Hao Shen, cahaya cemerlang berkelap-kelip. Di bawah iluminasi cahaya cemerlang, segala sesuatu di sekitar menjadi berbeda. Gua itu, seperti sebelumnya, masih gua. Namun, yang ini jauh lebih kecil dari yang dia lihat sebelumnya. Tepat sebelum mata Long Hao Shen adalah platform bulat. Pusat peron adalah tempat yang diterangi oleh cahaya terang. Ada pedang yang melayang di atas panggung, ujungnya di bawah dan gagangnya di atas. Dibandingkan dengan pedang ksatria tradisional, pedang ini sedikit lebih kecil. Bilah pedang itu panjangnya 1,1 meter. Gagangnya cukup panjang, dengan panjang 40 cm. Secara total, pedang itu panjangnya 1,6 meter. Tepi pedang itu berwarna emas, tapi itu adalah warna emas yang tidak terlalu mencolok. Di bagian belakang pedang, ada banyak ukiran. Semua ukiran ini disatukan membentuk pola kembang sepatu yang aneh. Warna pedang yang mewah kian berubah, bukan lagi emas, tapi biru tua. Pedang melebar, ukiran berubah menjadi bentuk kepala naga, ujung pedang berwarna emas itu menyerupai mulut naga yang terbuka lebar. Gagang pedang yang memanjang menyerupai tubuh naga. Meskipun tubuh naga dan kepalanya agak tidak proporsional, ada perasaan harmonisasi yang aneh. Di gagang pedang biru tua, ada riak cincin cahaya biru lembut.
Di gagang pedang, adalah tempat mata naga berada. Kedua sisi tertanam dengan batu permata oval emas, yang sedikit lebih besar dari koin dingin. Gagang pedang membentuk ekor naga di ujungnya, bercabang menjadi 3 potongan yang panjangnya 1 inci. Itu tampak sangat tajam. Di mana garpu dimulai, kedua sisi tertanam dengan batu permata biru. Setelah melihat pedang ini, mata Long Hao Chen langsung lurus. Setelah menjadi seorang ksatria, jumlah senjata yang dia lihat tidak sedikit. Secara khusus, pedang berat biasa adalah jenis senjata yang paling sering dia lihat dan gunakan. Namun, dia belum pernah melihat pedang seindah pedang yang berdiri di depan matanya saat ini. Lebih penting lagi, dia bisa merasakan nafas pedang ini, itu tampak hidup. Dia merasakan sensasi yang sama dari cahaya berwarna biru dan emas ketika dia baru saja memasuki tempat ini. Hanya saja itu jauh lebih lembut dari sebelumnya. Terutama cincin berwarna emas beriak pada gagang kata yang menarik Long Hao Shen ke arah itu, langkah demi langkah. Benar-benar indah, itu benar-benar indah, tanpa cacat. Ketika kondisi pikiran Long Hao Shen menjadi sedikit jernih, dia terkejut menemukan bahwa dia telah melangkah ke platform dan berdiri tepat di depan pedang ini. Dengan kekuatan besar, dia menelan ludah. Apakah ini hadiah yang diberikan kepadaku untuk penyisihan ksatria? Hanya dengan melihatnya, dia sudah bisa melihat nilai pedang ini. Dengan hati-hati mengangkat tangan kanannya, dia perlahan menggenggam gagang pedang di depannya. Seketika, dia merasakan kekuatan tarik yang luar biasa memegang erat telapak tangannya sendiri. Segera setelah itu, rasa sakit akut datang dari tengah telapak tangannya. Pikirannya terkejut, Long Hao Shen tidak mencoba untuk melepaskan telapak tangannya karena dia jelas merasa bahwa dari aura pedang ini yang mengatakan kepadanya bahwa itu tidak akan menyakitinya. Tetes demi tetes darah menetes dari telapak tangan Long Hao Shen, dari gagang pedang, ke gagang pedang dan ke dalam batu permata berwarna emas. Benang demi benang darah menyebar, membasahi tubuh naga, sampai batu permata biru di ekor naga. Bas, getaran hebat terjadi dalam sepersekian detik berikutnya, pedang panjang di tangannya mengeluarkan puluhan ribu sinar. Long Hao Shen hampir tanpa sadar mengangkat pedang panjang di atas kepalanya. Cahaya emas di tengah dan cahaya biru melingkar di sekelilingnya membentuk pilar besar yang bergegas menuju langit-langit gua. Energi spiritual yang kuat berfluktuasi dan meledak. Udara hangat dan menyegarkan memasuki telapak tangannya. Seketika, rasa sakit di telapak tangan Long Hao Shen menghilang. Sementara itu, 5 kata, satu demi satu, muncul di benaknya. Hujan biru, kembang sepatu cahaya. Ini adalah namanya. Di luar lembah Kiling. Sejak awal, Yang Hao Han terus melihat ke arah lembah, tapi sekarang, ada orang lain di sampingnya. Itu adalah senior Saint Knight dari kuil ksatria, Han Qian. Hall Master, menurutmu dia akan berhasil menaklukkan pedang itu? Selama bertahun-tahun ini, banyak yang telah mencoba, tetapi semuanya gagal. Bahkan ayahnya. Yang Hao Han tersenyum sedikit dan berkata, saya harap dia akan berhasil. Pedang Blue Rain, Hibiscus of Light, diturunkan dari era kejayaan. Itu awalnya 2 pedang yang diilhami menjadi satu oleh pengrajin yang saleh. Pedang ini sadar diri, dan terlebih lagi seorang Raja Elf kuno memasang segel yang kuat dan cerdas di atasnya. Setiap orang yang mendekatinya akan ditarik oleh segel ini untuk melakukan percobaan. Hanya satu yang bisa lulus uji coba ini yang memiliki kemungkinan untuk mendapatkannya. Tidak ada yang tahu berapa level Blue Rain, Hibiscus of Light yang mampu dicapai, tetapi menurut catatan yang ditinggalkan oleh Raja Elf kuno, pedang ini dikenal sebagai pedang ajaib. Mulai dari penciptaannya, ia tidak pernah memiliki master tunggal. Bahkan penciptanya yang perkasa tidak cukup mampu. Karena tidak ada yang bisa mendapatkan persetujuan pedang ganda ini, Raja Elf yang perkasa menggunakan segel yang sangat kuat dan meletakkannya di sini, menunggu orang yang ditakdirkan. Dikatakan bahwa properti paling mistis pedang ajaib ini terdiri dari fakta bahwa selama Master mendapatkan persetujuannya, dia akan menjadi satu-satunya yang dapat menggunakannya, mirip dengan peralatan keluarga. Tidak peduli seberapa kuat tuannya, itu akan memiliki kekuatan yang disesuaikan dengannya. Dengan kata lain,
pedang ganda ini akan bertambah kuat bersama pemiliknya. Pernahkah Anda mendengar tentang pedang yang bisa tumbuh? Bukan hanya itu, tetapi ia menyelesaikan prestasi ini tanpa batu permata atau prasasti tambahan. Faktanya, tidak peduli seberapa aneh dan menakutkan senjata lain, itu tidak dapat mencapai itu. Mata Hao Qian dipenuhi dengan keheranan, benar-benar layak menjadi pedang ajaib. Lalu, jika Hao Shen bisa mendapatkan persetujuannya, bukankah dia bisa terus menggunakan pedang ini selamanya? Yang Hao Han tertawa, jangan tanya saya. Tidak ada yang menggunakan pedang ini sebelumnya, dan tidak ada yang memiliki informasi tentang penggunaannya. Siapa yang bisa mengatakan apapun tentang ini? Han Qian terkekeh, Tuan Kuil, kali ini kamu bertaruh besar. Yang Hao Han tersenyum, awalnya, tidak ada orang lain yang bisa menggunakan pedang ini, jadi tidak apa-apa membiarkan dia mencobanya. Bocah tua itu memberikan pedang samsara kepada putri suci mereka, dan kami, kuil ksatria juga memiliki Sion of Light. Ini hanya Blue Rain, Hibiscus of Light, jangan bilang kamu enggan mengeluarkannya. Kita tidak bisa dikalahkan oleh semua orang. Betapa tak terduga, Xingyu sebenarnya memiliki putra seperti itu. Hanya saja, aku tidak bisa memikirkan ini, dia seharusnya tahu anaknya memiliki fisik Sion of Light, mengapa dia tidak membiarkan kuil berusaha keras untuk mengasuhnya. Han Qian berkata, mungkin, itu karena hati. Yan Hao Han sedikit terganggu, berbalik dan berkata dengan kesadaran, Anda mengatakan Xingyu ingin membiarkan anak ini melewati kekasaran dunia luar dan secara bertahap memperkuat dirinya sendiri. Dengan cara ini dia akan memiliki kemampuan bertahan hidup yang lebih baik. Han Qian tersenyum dan mengangguk, setidaknya pada saat ini, anak di depan mataku ini benar-benar seorang ksatria yang layak. Pada usia ini, itu jarang terjadi. Bakat bawaan yang hebat harus muncul di dalam diri orang yang cakap, untuk benar-benar bersinar. Begitu dia berbicara tentang ini, di lembah Kiling yang jauh, ada cahaya terang yang meroket ke langit. Emas dengan biru, kedua warna dipaksakan, emas di tengah, cahaya biru melingkar di sekelilingnya. Dalam sekejap, itu membuat langit di sekitarnya tampak redup. Dia benar-benar berhasil. Mata Yan Hao Han menunjukkan satu ons kejutan. Han Qian menjawab, mulutnya ternganga, ini terlalu cepat. Wow! Yang Hao Han terkekeh, saya sudah menduga akan menjadi seperti ini. Anak ini adalah Sion of Light. Meskipun Blue Rain, Hibiscus of Light memiliki atribut ganda, elemen utamanya adalah cahaya. Bertemu dengan Sion of Light, apakah elemen cahaya akan menyerangnya? Jangan khawatir, mari kita tunggu. Dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyatu dengannya. Han Qian menunjukkan wajah pahit saat dia berkata, Ai, sepertinya peralatan yang aku siapkan untuknya akan terlalu memalukan untuk diambil. Yang Hao Han menatapnya dalam-dalam, dan berkata, penjelasan yang baru saja Anda berikan kepada saya, bagaimana Anda sendiri tidak dapat mengingatnya. Kita tidak bisa terlalu memanjakannya. Hanya dengan maju dengan langkahnya sendiri, dia akhirnya bisa melampaui keberadaan kita. Benar? Apakah Anda punya berita di pihak Xingyu? Han Qian menghela nafas, dan menggelengkan kepalanya, masih belum ada. Dalam pertarungannya melawan Anan, dia melukainya dengan parah, tetapi menghilang setelah itu. Hao Han mengangguk dan berkata, beritahu orang-orang terkait bahwa masalah ini harus diklasifikasikan sebagai rahasia yang sangat rahasia di dalam kuil kita. Secara khusus, Anda tidak bisa membiarkan anak ini, Hao Shen, tahu tentang ini. Saya tidak ingin temperamennya terpengaruh oleh ini. Dalam surat yang ditinggalkan Xingyu padaku, dia mengatakan bahwa jika dia tidak punya cara untuk kembali setelah pertempurannya dengan Anan, sebelum Hao Shen mencapai langkah ketujuh, kita tidak boleh memberitahunya. Han Qian menghela nafas, dan berkata, aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa Hall Master Long bersikeras menantang Dewa Iblis ketujuh ini? Juga tidak apa-apa baginya untuk tidak menerima tantangan ini. Yang Hao Han menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dia harus pergi. Ini adalah tugasnya. Jika, suatu hari, Anda mencapai langkah ke-9, Anda juga akan memahami tugas macam apa itu.
Tolong beritahu orang-orang di bawah untuk terus menyelidiki keadaan cedera berat Anan. Han Qian mengangguk setuju. Yang Hao Han menghela nafas pada dirinya sendiri. Xing Yu, Xing Yu, mengapa kamu tidak memberitahu kami dalam surat yang kamu tinggalkan kepada kami bahwa Hao Shen kecil ini sebenarnya memiliki fisik Sion of Light? Mungkinkah Anda ingin memberi kami kejutan yang menyenangkan? Merasa nyaman? Tidak peduli apa keadaan Anda, saya akan membantu Anda untuk menjaga putra Anda, membantunya untuk menjadi Anda berikutnya. Tidak, bahkan mungkin melampauimu, dalam kapasitasnya sebagai Sion of Light. Mungkin dia bahkan akan bisa duduk di singgasana surgawi pertama. Mandi dalam warna emas ini meresap dengan biru, Long Hao Shen secara bertahap memasuki keadaan yang fantastis. Samar-samar bisa merasakan sesuatu mengalir di tubuhnya, dia bahkan tidak bisa menggambarkan perasaan nyaman yang dia rasakan saat berendam di air hangat ini. Setelah waktu yang lama ia lupa waktu, dan kemudian Long Hao Shen secara bertahap kembali ke akal sehatnya. Dia terkejut menemukan bahwa dia berdiri di pintu masuk lembah Kiling. Tidak jauh di depan adalah kabut emas yang dia temui sebelumnya. Long Hao Shen tanpa sadar menatap tangan kanannya. Tangan kanannya benar-benar kosong, tetapi lengannya dalam posisi terangkat seolah-olah memegang sesuatu yang tinggi. Dan pedangku, hujan biruku, Hibiscus of Light. Long Hao Shen segera dan cemas melihat sekeliling. Dia tidak berhasil menemukan pedang itu, tetapi dia menemukan seseorang. Yang Hao Han tersenyum ketika dia melihatnya, jangan repot-repot mencari, itu ada di dalam tubuhmu. Di dalam tubuhku, Long Hao Shen kagum, menatap Yan Hao Han, kakek Yang, apa yang terjadi? Yang Hao Han berkata, sambil tersenyum, senjata ini adalah pedang ajaib. Melihat penampilan luar biasa Anda selama kualifikasi, kami, Kuil Ksatria, memutuskan untuk membiarkan Anda mencoba ujiannya. Anda sudah tahu hasilnya, Anda lulus, oleh karena itu milik Anda. Long Hao Shen bertanya, penuh keraguan, lalu apa fakta yang Anda sebutkan, bahwa itu memasuki tubuh saya, tentang? Yang Hao Han tersenyum ketika dia menjawab, jangan cemas, saya akan memberitahu Anda semua yang saya ketahui tentang Blue Rain, Hibiscus of Light. Tentang kekuatan yang bisa diberikan oleh pedang ini, saya juga tidak tahu, karena sejak pertama kali dibuat, tidak ada yang pernah menggunakannya. Tetapi menurut penelitian kuil kami, saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa itu adalah alat spiritual. Long Hao Shen berbicara kembali, heran, alat spiritual. Apa itu alat spiritual? Yang Hao Han berkata, alat spiritual adalah senjata yang dapat berkomunikasi dengan roh. Saya percaya bahwa Anda telah lulus ujiannya. Itu benar, orang yang mengujimu sebelumnya adalah roh senjata ini sendiri. Meskipun roh senjata tidak memiliki kecerdasan nyata, ia memiliki naluri. Seseorang yang memiliki alat spiritual sebagai senjata akan memiliki kemungkinan tak terbatas. Blue Rain, Hibiscus of Light memiliki potensi yang tidak terbatas, tetapi seperti yang harus Anda ketahui, semakin kuat senjatanya, semakin kuat pemiliknya yang akan dicari. Tapi pedang ini tidak membutuhkan itu, karena itu akan tumbuh bersama denganmu. Pada kondisinya saat ini, itu harus direndam dalam tubuh Anda, dan dengan demikian, kemampuannya akan menyehatkan tubuh Anda, dan energi spiritual Anda akan dipelihara olehnya tanpa henti. Sederhananya, ini adalah senjata yang bisa berevolusi. Anda dapat melihat ke dalam diri Anda dengan fokus. Long Hao Shen buru-buru melihat ke dalam dirinya dengan fokus. Di sana, semuanya tampak baik-baik saja, kecuali dia segera menemukan perubahan fantastis di tubuhnya. Itu bukan tentang revolusi di sekitar kompor sein spiritualnya atau sifat energi spiritual cairnya, tetapi tentang energi spiritualnya yang dulunya hampir habis, sudah mulai pulih ke keadaan semula. Hal yang paling fantastis adalah bahwa di sein spiritual stove-nya melayang pedang mini. Tapi, dari penampilannya, bukankah itu Blue Rain, Hibiscus of Light? Dari warna emas samar yang digabung dengan biru, itu memancarkan kilau biru kemasan. Pada saat itu, Long Hao Shen segera menemukan bahwa Blue Rain, Hibiscus of Light bermandikan energi spiritual cairnya sendiri.
Tampaknya menyerap sebagian kecil dari energi spiritualnya dan memberi nutrisi dalam jumlah yang sangat luas dengan auranya. Dari energi spiritual yang didistribusikan di tubuhnya, cahaya biru keemasan menyebar dengan lembut ke setiap sudut tubuhnya, memicu perasaan lembut dan hangat untuk menyebar tanpa henti di tubuhnya. Perasaan ini samar, dan jika bukan karena fakta bahwa dia dalam keadaan fokus, dia tidak akan bisa merasakannya, tetapi dalam keadaan ini, dia samar-samar bisa merasakannya. Pancaran ini sepertinya memperkuat tubuhnya sendiri. Bagi makhluk hidup, hal terpenting adalah cahaya dan air. Sayuran hanya membutuhkan cahaya dan air untuk dapat hidup, tetapi manusia membutuhkan lebih banyak. Namun, dengan cara yang sama, cahaya dan air diperlukan untuk manusia. Dari penelitian dan hipotesis kami selama bertahun-tahun, ini akan membantu pemeliharaan energi spiritual eksternal Anda sendiri. Tapi ini akan menjadi pengaruh yang samar dan rahasia, Anda tidak akan mendapatkan hasil dalam semalam. Suara yang hauhan memasuki telinga Long Hao Shen, membangunkannya dari keadaan fokus ini. Membuka kedua mata, Long Hao Shen perlahan mengangkat tangan kanannya. Pikirannya terhubung dengan pedang mini desain spiritual staff miliknya, dan dengan satu pemikiran, sebuah cahaya muncul dan gagang pedang berbentuk naga muncul. Pedang emas ini tampak seperti mulut naga, membentuk dua pedang, satu di atas dan satu di bawah, karena bila emasnya tampak mengaum, memancarkan kilatan emas dalam proses ini. Ketika Blue Rain, Hibiscus of Light muncul, Long Hao Shen bisa merasakan untuk pertama kalinya hubungannya dengan itu. Perasaan itu benar-benar berbeda dari yang dia rasakan ketika menggenggamnya untuk pertama kali. Pada saat ini, dia merasa bahwa pedang ini seperti bagian dari dirinya. Sebuah sensasi yang fantastis dan mendalam muncul dalam kesadarannya, seolah-olah pedang itu mencoba menyampaikan sesuatu. Yang Hao-han tersenyum tipis, dan berkata, "Kamu harus pulang sekarang." Perlahan membiasakan diri. Besok, kompetisi antara 16 besar akan dimulai, dan lelaki tua ini menawarkan harapan terbaiknya dan berharap Anda bisa mendapatkan hasil yang bagus. Besok, Long Hao Shen terkejut, apakah tidak ada sisa 2 hari setelah kompetisi kelompok? Yang Hao-han tersenyum padanya, dan berkata, "Pria kecil, kamu telah menghabiskan 3 hari di sini. Apakah Anda percaya bahwa menyatu dengan alat spiritual sangat mudah? Fakta bahwa Anda membutuhkan waktu 3 hari untuk mencapai prestasi ini sudah mencengangkan. Di sisi lain, gurumu sudah memberitahu orang-orang dari kuil, jadi tidak perlu khawatir." Tanpa diduga, 3 hari telah berlalu. Long Hao Shen, heran, mengucapkan selamat tinggal pada Yang Hao-han, dan di bawah bimbingannya, dia melangkah di gerbang cahaya lain. Sebuah pancaran melintas saat dia keluar dari dinding. Long Hao Shen menyadari pada saat itu bahwa dia sekali lagi berada di aula kecil di dalam gudang harta karun aliansi. Lingkungannya benar-benar kosong, tanpa satu orang pun. Pada saat ini, Long Hao Shen mengerti bahwa tempat ini tidak benar-benar membutuhkan orang untuk menjaganya, karena orang asing tidak memiliki cara untuk memasuki paviliun harta karun. Tentu saja, untuk memenuhi syarat untuk memasuki paviliun harta karun datang dengan banyak tanggung jawab sehubungan dengan kuil, dan untuk masing-masing kuil, orang yang memiliki kualifikasi ini sangat sedikit. Berjalan menjauh dari paviliun harta karun, dia bertemu, seperti sebelumnya, 2 penjaga di luar, tapi itu bukan si gemuk dan si penatua kurus, tapi 2 pria parubaya berpakaian polos yang tampak tidak berbahaya. Mereka tampak paling berusia 40 tahun, dan tersenyum, penuh niat baik, di Long Hao Shen. Apakah mereka benar-benar tidak berbahaya seperti yang terlihat? Long Hao Shen, dengan hati-hati mengamati mereka, menemukan keheranannya bahwa pria parubaya ini membuatnya merasa benar-benar tenang. Di satu sisi, mereka tampak benar-benar tidak berbahaya dan di sisi lain mereka tampak sedalam lembah yang dalam. Seperti yang diharapkan dari markas aliansi. Mereka memiliki begitu banyak orang kuat di kota suci. Long Hao Shen buru-buru memberi hormat kepada 2 pria parubaya ini sebelum segera pergi. Menguasai. Suara Han Yu terdengar, menyambutnya dari samping. "Kau sudah menungguku selama ini?" Long Hao Shen heran bertanya padanya. Han Yu mengangguk, dan berkata,
Saya ksatria punggawa Anda, jadi wajar bagi saya untuk selalu menemani Anda. Jelas, dia telah berdiri di tempat ini selama ini. Long Hao Shen tertawa sebentar, dan tanpa banyak bicara, membawa Han Yu bersamanya untuk kembali ke hotelnya. Apa yang membuat Long Hao Shen sedikit suram adalah bahwa terlepas dari apakah itu gurunya atau kakak perempuannya, keduanya berkultivasi di kamar mereka. Sebenarnya, yang paling ingin dia lakukan adalah bertanya pada Li Xin tentang bagaimana keadaan Keir beberapa hari ini. Namun, tidak baik mengganggunya selama kultivasinya. Dibiarkan tanpa pilihan, dia kembali ke kamarnya sendiri dan berkultivasi juga. Mengenai Hibiscus of Light, masih ada banyak hal yang belum dia pahami, untuk menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Pagi yang cerah. Yehua mengetuk pintu Long Hao Shen. Melihat gurunya sekali lagi, Long Hao Shen cukup terkejut. Itu karena dia menemukan keheranannya bahwa tidak ada yang tersisa dari kulitnya yang suram sebelumnya, dan sebaliknya, dia tampak sangat bersemangat. Sepertinya dia menjadi 10 tahun lebih muda dalam rentang waktu singkat beberapa hari ini. Guru, kamu. Yehua terkekeh, karena garis-garis di wajahnya tampak jauh dari keadaan awalnya yang kaku. Aku menerobos. Saya akhirnya berhasil menembus tingkat energi spiritual ke 3000. Di masa lalu, seolah-olah saya menggunakan hipnosis pada diri saya untuk diyakinkan bahwa bakat bawaan tidak begitu penting. Tetapi pada beberapa hari ini, saya menyadari untuk pertama kalinya betapa pentingnya bakat bawaan yang berkaitan dengan kultivasi. Setelah bertahun-tahun berusaha, saya merasa akhirnya memiliki kesempatan untuk memanfaatkan pengetahuan yang telah saya kumpulkan begitu lama. Hao Shen, terima kasih. Tidak. Long Hao Shen langsung merasa malu, Guru, akulah yang seharusnya mengatakan ini. Selama saya bisa membantu Anda, saya senang. Yehua tersenyum dan berkata, oke, kita tuan dan murid tidak perlu lagi bersikap terlalu sopan satu sama lain. Ini adalah hadiah dari guru besar Anda. Saat kompetisi selesai, guru akan tetap berada di kota suci untuk menemani Grandmaster Anda saat pelatihan. Pada saat ini, Anda akan bergabung dengan pasukan perburuan setan untuk mendapatkan pengalaman baru. Peralatan ini akan berguna bagimu.